Tuhan, dia juga 100%. Mana di sini hanya sebagai manusia, lalu Anda mau tambah sebagai manusia dan Tuhan gitu? Dengar dulu. Ayatnya manusia, bukan manusia dan Tuhan, atau Tuhan dan manusia. Gimana sih Mbak ini ubah-ubah ayatnya aja? Makanya saya bilang Andalah penyesatnya, kata Yesus, yang tidak mengakui dia datang sebagai manusia, tapi mengakui dia datang sebagai Tuhan. Itu penyesat itu. Seperti apa yang saya bilang di awal tadi, saya bilang saya bukan berniat untuk berdebat, karena saya memang tidak punya kapasitas untuk itu. Karena apapun yang dikatakan, seperti Bang Ucup bilang, pendeta-pendeta sudah naik ke sini untuk menjelaskan dengan segala kemampuan mereka, tetap akan Bang Ucup tolak itu. Karena memang akan tetap muter. Jadi yang saya percaya adalah tunggu waktu aja untuk Bang Ucup dan teman-teman yang lain ini yang berkomentar di bawah bisa menerima keselamatan itu. Untuk bisa buka hati, begitu. Mbak, baik, saya akan terima ya kalau Yesus berkata jadilah Kristen. Mana coba? Bisa saya terima gitu. Satu aja yang saya tanya, Yesus memerintahkan, hai manusia, masuklah kamu menjadi Kristen. Ada. Itu aja kalau ada. Intinya apapun itu, sekali lagi aku bosan-bosan untuk bilang hanya perlu waktu. Jadi saya juga kasih pesan sama Mbak, hanya perlu waktu. Nanti Mbak tunggu diusir Yesus gitu aja, karena telah menuhankan dia. Coba Anda baca Matius tuh ya. Tunggu waktu aja, nanti Anda diusir Yesus karena Anda telah menuhankan Yesus. Mau saya bacakan memang? Silakan baca, untuk aja. Nih ya, saya bacakan. Dia mengartikan. Nah, Mbak, saya tanya satu-satu ya nanti ya. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Sampai sini dulu. Ya. Agama apa yang menyebut Yesus Tuhan? Semua orang menyebut Kristen. Enggak, saya enggak. Enggak. Umat Islam enggak ada yang menyebut Yesus itu Tuhan. Jadi agamanya apa ini? Ya, anggaplah Kristen. Kristen, baik ya. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Apa kata Yesus? Dijawabnya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu Kristen, ya. Katolik kagak pernah aku kenal. Enyahlah daripadaku, kata Yesus. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuh. Di ayat itu semua dong bacanya. Nah, yang menyebut Tuhan, yang menyebut Yesus itu Tuhan bakal diusirnya. Enggak begitu. Gitu. Saya cuma baca kok, nggak mau ubah-ubah ya. Iya, memang hanya membaca tapi salah mengartikannya. Loh, itu udah bahasa Indonesia loh Mbak. Kok susah mengartikannya? Ngaco Mbak ini. Udah bahasa Indonesia gampang, kita belajar bahasa Indonesia pun anak SD paham itu kosakatanya. Ada tujuan untuk menang berdebat di sini. Enggak, kalau Anda mau menang, saya izinkan Anda pemenangnya gitu dah, ya. Bukan debat itu bukan kalah menang, enggak ada. Tapi mikir atau mau mikir atau enggak gitu yang disampaikan oleh lawan debatnya. Iya. Nah, itu. Jadi kalau sama saya, kalau kau cari menang atau kalah, udah saya nyerah duluan, kaulah yang menang, kan gitu ya. Gitu aja. Bisa berpikir gitu. Ya kita kan diskusi loh Mbak. Saya kan dari tadi tampilkan ayat yang sesuai yang saya katakan gitu. Satu lagi. Apa tuh? Anggaplah ini sudah selesai. Saya tidak. Ya, anggaplah yang lain mungkin berpikir kalah ngeyel apa segala macam. Dan saya mau nanya satu lagi nih. Kemarin Bang Ucup bilang, siapa yang melihat Yesus itu naik ke surga? Emang ada orang pernah naik ke surga? Emang ada yang lihat pakai teropong ke surga gitu? Nah, itu gimana tuh?
Gimana tuh maksudnya tuh Abang Ucup ngomong kayak gitu? Nah, makanya saya pun nanya gitu. Saya bingung kayak gini, Mbak. Ada 500 orang, 500 pasang mata katanya ya, melihat Yesus naik ke surga. Kan gitu. Bahasanya kayak gitu. Saya pikir ini 500 orang bisa lihat Yesus naik ke surga, mereka pakai teropong apa gitu loh. Berarti menurut Bang Ucup nggak ada manusia yang bisa melihat surga. Mana ada? Oke, nggak ada yang bisa melihat surga ya? Begitu. Tapi waktu itu mereka melihat naik gitu kan? Naik gitu. Iya, Yesus naik ke surga. Kok bisa lihat surga orang ini? Oke, kalau saya tanya, yang pernah saya dengar orang Muslim, kalau terutama yang laki-laki, kalau masuk surga ada apa tuh? Bidadari. Bidadari. Emang ada yang pernah lihat itu? Belum, itu kan cuma gambaran. Wajar kalau memang aku nggak tahu, kalau memang itu hanya gambaran, Mbak. Ya, hanya gambaran keindahan, hanya gambaran. Sebenarnya kalau yang surga itu tidak terbesit di pikiran kita kayak gimana gitu. Sebenarnya itu hanyalah sebuah gambaran gitu. Nah, kalau kita mendetilkan isinya pernah melihat, jelas nggak ada yang pernah. Ya sama dong. Nah itu masalahnya kayak gitu. Bidadari itu bentuknya kayak gimana, kan dijelaskan di Quran. Isi surga seperti apa dijelaskan oleh Allah di Al-Quran gitu. Tapi apakah ada yang melihat? Nggak akan ada. Karena dari bahasanya aja apa? Jannah, sesuatu yang tersembunyi gitu. Jumlahnya kok bisa tahu kalau memang hanya gambaran, kok bisa tahu jumlahnya? Ya namanya pemilik surga yang bikin kayak gimana? Kalau pemilik surganya yang bikin pasti tahu isinya apa, kan kayak gitu. Kalau saya bikin rumah, ya saya yang tahu apa aja pondasi rumah saya, bahannya apa aja, saya yang tahu gitu. Di mana tuh? Itu siapa yang ngomong kayak gitu? 72? Kalau 72 itu cuma di hadis ya. Di hadis. Jadi ya kita akan diberikan pelayan 70 bidadari di surga. Lalu ditambah istri kita. Artinya istri kita dilayani, diratukan oleh para bidadari. Kalau kita punya istri ngapain ya melihat bidadari? Karena nggak bakal laku itu bidadari. Kenapa? Karena seorang wanita yang beriman, ini kan kita diskusi, wajar ya kalau misalkan aku nanya. Kalau ya nggak apa-apa. Gitu, jadi gini Mbak, perbandingannya kayak gini. Jadi gini, perbandingannya kayak gini. Antara boleh poligami, boleh banyak. Antara gini Mbak, belum selesai. Jadi Mbak, halo, cek. Jangan nge-lag dong. Cek. Aku masih ada di sini. Cek. Nge-lag ya teman-teman. Tes. Berarti nggak usah masuk surga, Bang. Tes. Jelas ada nggak suara saya? Ada. Suaranya. Baik Mbak. Nah jadi kayak gini ya. Nanti di surga itu ada 70 bidadari ya. Habis itu ada istri kita. Istri kita ini jadi ratunya bidadari. Kalau sudah ada istri kita, mata bidadari itu nggak ada apa-apanya dengan istri kita gitu. Nggak akan ya laki-laki yang bersuami lihat-lihat bidadari lagi, karena istrinya sendiri itu jauh bedanya keindahannya daripada bidadari ya. Jadi bidadari itu ya bentar. Jadi bidadari itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pemuda muslim yang dia berjihad di jalan Allah tapi belum sempat menikah. Tapi yang kalau udah menikah ya bawa istrinya. Nah kayak gini Mbak, kayak gini. Sebenarnya di dalam gini saya mau mirroring sedikit ya. Sebenarnya di tempat kami itu 70 kurang Mbak. Coba kalau di Kristen janji Yesus langsung 100 loh. Istrinya langsung 100 kalau janji Yesus. Mau ayatnya? Coba. Baik. Saya bukakan dulu ya. Ya di laptop aja nih. Intinya kalau menurut aku, kalau memang di surga nanti disediakan bidadari, udah nggak usah masuk surga, di dunia juga bisa kok.
punya banyak istri bisa kan bisa poligami. Kenapa sewot dengan poligami coba? Nggak apa-apa karena aku menyampaikan sebagai seorang perempuan. Kalau misalkan di poligami aku nggak mau gitu. Kalau misalkannya aku muslim, misalkannya. Kalau bukan karena poligami, Tuhan Anda nggak ada, Mbak. Nggak ada. Tuhan Anda itu hasil dari poligami loh. Ya, nanti kita bahas itu. Nih ya, Yesus menjanjikan 100 istri. Ya, coba kita lihat ya. Ini Matius 19 kok 24, 27. 27 ya. Matius apa bentar ya? Lukas, Markus atau Matius ya? Matius 19 berapa teman-teman? Saya lupa ayatnya. Markus 19:29 gitu kah? Bentar ya. Bentar Pak ya. Ya nggak ada, karena emang nggak ada Bang Ucup. Ada. Nah nih, Matius 19:29. Dari beberapa versi ya, di sini ada ya banyak ya. Saya bacakan. Semuanya. Jadi baca nih. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, atau istrinya, yakni istri ya. Ini Mbak ya. Ini istrinya atau ya anaknya dan ladangnya demi namaku, kata Yesus. Ya, dia akan menerima 100 kali lipat dan mewarisi hidup yang kekal. Jadi kalau meninggalkan Yesus, meninggalkan istrinya, ya Yesus akan kembalikan jadi 100 istrinya gitu ya. Ngarang itu artinya ya itu. Jadi maksud saya itu gini Mbak. Kenapa saya mirror? Meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Iya. Akan memperoleh istri. Iya, memperoleh 100 kali lipat. Ya, kan gitu. Bukan cuma mewarisi hidup, tapi mewarisi 100 kali lipat. Ya. Gitu. Bukan istri, Bang Apa? Ucup. Apa? Di situ ada kosakata istri itu. Hidup yang kekal, Bang Ucup. Iya, yang dibalas 100 kali waktu di penghidupan yang kekal apa tuh? Maksudnya? Ya iya, yang dikatakan Yesus ya, ia akan membalas 100 kali lipat. Nah, di situ nggak ada dibilang memperoleh istri yang 100 kali lipat, nggak ada. Itu berarti salah Yesus ya? Nggak dong. Ini perkataan Yesus loh ya. Kalau Anda ya meninggalkan anak, istri dan orang tua, di situ konteksnya bukan berbicara istri meninggalkan. Aduh, coba dibaca ya, dibaca. Abang perempuan terus sih. Ya. Itu ayat mana itu? Itu Google itu, buka Alkitab. Ini apa ini? Ayat apa ini? Enggak. Ini ayat apa ini? Ini ayat apa ini? Alkitab yang beneran, yang beneran. Itu enggak, itu salah. Oh, berarti Alkitab ini Anda salahkan. Itu Google Kitab Anda aja yang benar gitu. Google. Mana dari Google? Ini dari Alkitab Sabda loh. Tuh. Alkitab Sabda. Alkitab Sabda. Kok Google? Ini dari lembaga Anda. Gimana sih? Bukan cuma buku Anda yang ada di situ yang betul. Ini dari lembaga Anda loh, lembaga yang sah. 100 kali lipat istri. Apa yang dikatakan oleh lembaga yang sah ini? Ada orang kan beberapa tuh. Saya enggak bohong, Mbak. Anda nanti bisa cari gitu. Tidak ada, Bang. Tidak ada. Di sini adalah istri. Salah. Di sini istri ya, dia akan membalasnya 100 kali lipat gitu. Terus gini. Kayak gimana? Dua kata itu salah. Itu nggak benar.
Oh, salah Bibelnya ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau dia katakan dia nyatakan Bibelnya salah ya nggak apa-apa dah. Dah, ya udah lanjut aja. Oke, lanjut yang tadi Bang Ucup belum jawab. Tadi hadis yang menuliskan 70 bidadari itu siapa yang nulis? Apanya? Gimana? Maksudnya siapa yang menulis apa? Hadis itu tadi Ah? tentang bidadari itu tadi. Banyak berhamburan hadis bidadari itu kenapa, Mbak? Iya, maksud aku kan Bang Ucup bilang di mana gambaran, di mana di situ dituliskan gambaran di hadis. Aku mau lihat, kan aku mau tahu. Ini kan kita diskusi Bang Ucup. Oh, kalau gambaran banyak di Al-Qur'an kayak gimana? Kagak perlu hadis. Al-Waqi'ah ada, surah Ar-Rahman ada juga. Ya, sebentar. Saya carikan dulu ya. 56. Al-Waqi'ah 56 surat ke 56. Tuh ya. Nah, nih ya. Nih. Ala sururim maudunah. Mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas permata. Terus seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda dan membawa gelas cerek, sloki dan yang lain-lainnya. Mereka tidak pening karenanya. Ini gambarannya, buah-buah juga ada ya. Dari apa yang mereka makan, daging burung juga ada, apa yang mereka inginkan, kan kayak gitu. Nah, di dalam surga itu ada bidadari yang bermata jeli, oke? Nah, terus laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan, mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam. Jadi kalau untuk masalah cuplikan itu gambaran, Mbak ya. Dinamakan gambaran-gambaran, ada buah apa yang kita makan bisa di situ ada gitu. Hanya terkait gambaran, tapi sebenarnya surga itu lebih dari itu gitu. Ya, oke, bisa. Kalau saya nggak heran gitu. Dari beberapa yang saya lihat dari ceramah-ceramahnya tidak menyebutkan itu sebagai sebuah gambaran, tapi pasti. Apanya? Yaitu pasti apa? Bidadari itu. Oh, kalaunya untuk masalah masuk surga, apakah memang betul ada surga? Itu pasti gitu. Mungkin salah dengar Anda. Enggak sih. Mbak, gimana kalau di surga Anda? Kok ada perang naga sih? Saya mau tanya dulu dong sama kenapa ada perang naga di surga Anda? Ini Bang Ucup. Hah? Apa yang Bang Ucup mungkin baca, aku nggak akan mau coba untuk mendebati hal itu, karena memang ya aku dengan rendah hati dan jujur bilang aku nggak begitu mengerti, bukan nggak begitu mengerti, nggak begitu apa dibilang, nggak begitu paham untuk menjelaskan maksudnya gitu. Nih, Mbak, tutup Anda ya, saya bukakan di HP lagi. Nih. Naga dikalahkan, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ada perang, Mbak ya. Beda kali dengan surga kami gitu. Surga kami ada ketenangan, kedamaian, buah, makanan, ya, kenikmatan. Di surga Kristen ada perang naga. Waduh, nanti mbaknya disembur naga pula hangus nanti ya. Nggak apa-apa Bang Ucup, karena memang aku sekali lagi menyadari aku nggak punya kapasitas berlebih untuk menjelaskan isi dari firman
firman Tuhan yang Bang Ucup baca. Karena memang buku hati yang terbuka untuk bisa menerima kebenaran itu. Segala sesuatu yang dikerjakan, karena ya kalau kita mau berdebat kita nggak akan ada habisnya kan, setuju nggak? Iya. Tetap ada pada iman saya, Bang Ucup tetap ada pada iman Bang Ucup. Jadi nggak ada ini nih, nggak ada jawaban dari perang naga. Ya karena kan memang aku tidak punya kapasitas untuk menjelaskan itu, aku bilang Bang Ucup. Iya. Kristen memang diajarkan untuk rendah hati. Aku rendah hati. Aku mengimani apa yang aku percaya melalui firman Tuhan yang aku dengar setiap hari. Gitu. Intinya itu kan aja sih Bang Ucup. Terima kasih untuk sharingnya malam ini ya Bang Ucup. Gitu aja. Oke. Thank you ya. Semoga menjadi bahan edukasi untuk kita ya. Oke. Thank you. Selamat malam Mbak Krisna. Aduh. Tendangan kasih. Udah keluar dia. Tendangan kasih ya teman-teman. Puyeng saya dibikinnya juga ya. Aduh. Berapa kali kita bahas muter sana muter sini ada. Pusing saya. Heran. Teman